lahan 4 hektar diganti dengan 12 hektar, naik 3 kali lipat. Pembebasan lahan tol Padang Sicincin terus dikebut untuk segera diselesaikan. Berikut ini informasi selengkapnya. Seperti biasa, sebelum berlanjut ke pembahasan, dukung selalu channel ini supaya terus berkembang dan bisa menyajikan informasi di setiap harinya. Tentunya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya, sehingga Bapak Ibu semuanya akan terkoneksi jika ada kabar terbaru yang saya bagikan. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini hingga saat ini. Progres pembebasan lahan jalan tol Padang Sicincin terus dikebut. Pada Rabu 31 Mei 2023 kemarin, Tanah Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kabupaten Padang Pariaman yang terkena trase jalan tol seksi Padang Kapalu Hilalang di Negari Buaya Kecamatan Lubuk Alung resmi diganti oleh Kementerian PUPR. Pemkab Padang Pariaman diwakili Sekda Rudi Repenaldi rilis resmi melepas tanah BPP seluas 4.977 meter untuk digunakan sebagai trase jalan tol. Sedangkan pejabat BPK Pengadaan Tanah Jalan Tol PUPR Novrianto menyerahkan 12.000 meter persegi tanah pengganti yang dibeli dari kepemilikan masyarakat senilai 1,8 miliar. Hadir saat acara tukar-menukar aset di Aula Bapelitbang Kompleks IKK Padang Pariaman, Asisten 1 Rudi Rahmat dan Asisten 2 Fakhriyati, Ketua Lapangan Tim Percepatan Pembebasan Lahan Tol Pemprov Sumbar Syafizal Ucok, Datuk Nan Batuah, Kabid Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil ATR BPN Sumbar Luki Novianti, Camat Batang Anaizul Basri, dan Wakil Nagari Buayan Deni Setiawan. Sementara itu, Syafrizal Ucok optimis pembebasan bidang lahan yang tersisa dapat diselesaikan. Apalagi pihak Kanwil ATR BPN Sumbar dalam beberapa kali rapat menjanjikan akan menuntaskan proses verifikasi dan validasi bidang-bidang yang tersisa. Hasil pembebasan lahan jalan tol Padang Kapalu Hilalang sebanyak 95,01% atas dukungan semua pihak, tinggal beberapa bidang saja, dan faktanya di lapangan pekerjaan konstruksi oleh PT Hutama Karya terus berjalan tanpa henti siang dan malam. Dari 1.622 bidang tanah di atas trase tol Padang Sicincin sepanjang 36,6 km di Kapalu Hilalang, hanya tinggal 5% lagi yang belum bebas atau berjumlah 83 bidang. Secara administrasi, tanah itu sudah bebas karena pemiliknya tidak bisa ditemukan sama sekali. Namun ganti ruginya akan tetap diproses sesuai UU Nomor 2 Tahun 2012, PP 19 Tahun 2021, dan Permen ATR BPN Nomor 19 Tahun 2021. Dana ganti ruginya kini dititipkan di pengadilan negeri. Pada saatnya nanti, pemilik dapat mengurus ganti rugi itu ke pengadilan negeri dengan melengkapi dokumen kepemilikan tanahnya. Bidang tanah yang dikonsiasi karena tidak diketahui kepemilikannya ini jumlahnya 16 bidang. Kemudian yang masih berperkara di PN sebanyak 63 bidang, sengketa kepemilikan 1 bidang, masih tersangkut perbankan 1 bidang, menunggu penetapan PN 1 bidang, dan overlap 1 bidang. Sementara itu, akselerasi progres pengadaan lahan khususnya di jalan tol seksi Padang Sicincin dilakukan dengan sejumlah strategi, berkoordinasi dengan PPK Pengadaan Tanah, Kantor Wilayah Kementerian ATR atau BPN sebagai panitia pengadaan tanah, dan dengan tim percepatan yang diketahui Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi
Pemkab Padang Pariaman, serta stakeholder lainnya terkait percepatan pengadaan tanah di lokasi-lokasi prioritas untuk dikerjakan. Pada beberapa kesempatan, Wakil Gubernur Sumbar Audi Junaldi sudah melakukan kegiatan site visit dalam rangka memberikan dukungannya terhadap pembangunan jalan tol seksi Padang Sicincin yang ditargetkan rampung pada Juli 2024 mendatang. Adapun strategi lain dari sisi konstruksinya, pembangunan jalan tol Padang Sicincin dimaksimalkan utamanya saat kondisi cuaca cerah. Jalan tol ini nantinya akan dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung dari segi struktur seperti 24 main bridge, 21 box underpass, 2 gerbang exit tol, hingga 2 rest area di KM 23A dan 23B. Sementara itu, progres konstruksi jalan tol Bangkinang Koto Kampar sepanjang 24,7 km telah mencapai 75,13% untuk pengerjaan konstruksi dan 90,72% untuk progres pengadaan lahan. Jalan tol Bangkinang Koto Kampar nanti akan dilengkapi sejumlah fasilitas struktur, diantaranya 13 box underpass, 9 box pedestrian, 7 main bridge, 4 overpass, dan 1 barir gate, 2x2 jumlah lajur dengan kecepatan rencana mencapai 80 km per jam. Sedangkan 3 seksi jalan tol Padang Pekanbaru lainnya, Sicincin Bukit Tinggi Payakumbuh, dan Payakumbuh Koto Kampar akan dilaksanakan pada tahap 4 pembangunan JTTS. Itulah informasi terkini mengenai perkembangan terbaru pembangunan tol Padang Sicincin. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa selalu pantau perkembangan informasinya hanya di sini, dan terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.